Salam jumpa kembali dengan kami kelompok 1 dan pada saat ini kami akan menampilkan video pembelajaran sejarah wajib yaitu dengan pembahasan Kerajaan Mataram. Sebelum kita lanjut pada materi pembahasan, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan nama-nama anggota kelompok. Yang pertama Siran Kesyala Hade, yang kedua Rivalino Dayo, ketiga Abigail Senduk, keempat Angel Sindar, kelima Yeremia Wola, dan keenam Reser Saroden. Baiklah, kita akan masuk pada materi pembahasan yaitu yang pertama sejarah Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram kuno merupakan kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Jawa Tengah. Kerajaan yang beribu kota di Medang, Kamulan ini berdiri pada abad ke-8 Masehi. Kerajaan Mataram kuno terdapat 3 wangsa atau dinasti yang pernah berkuasa, yakni Wangsa Sanjaya, Sailendra, dan Isana. Wangsa Sanjaya sendiri pemeluk agama Hindu beraliran Siwa, Shailendra pengikut Buddha, dan Isana wangsa baru yang didirikan oleh Empu Sendok. Berdasarkan Prasasti Canggal 732, raja pertama yang berkuasa di Kerajaan Mataram yakni Raja Sana yang kemudian digantikan oleh Sanjaya. Raja Sanjaya tidak lain adalah keponakan Raja Sana, yakni putra dari Sanaha atau saudara perempuan Raja Sana. Hal ini karena Raja Sana tidak memiliki keturunan sebagai penggantinya. Yang kedua, letak Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram kuno memiliki 2 periode berdasarkan lokasi atau ibu kota pemerintahannya. Pertama adalah periode awal Kerajaan Medang yaitu di Jawa Tengah di bawah Wangsa Sanjaya dan Sailendra pada tahun 732 sampai 929 Masehi, serta yang kedua ketika pindah ke Jawa Timur dan dikuasai oleh Wangsa Isyana pada tahun 929 sampai 1016 Masehi. Pada 929 Masehi, Kerajaan Mataram kuno dipindahkan ke Jawa Timur oleh Empu Sendok. Menurut George Codes dalam The Indianicid Studies of Southeast Asia tahun 1968, ada beberapa faktor kemungkinan yang mendorong perpindahan tersebut. Faktor pertama adalah faktor politik, yakni sering terjadinya perebutan kekuasaan yang berimbas terhadap terancamnya kesatuan wilayah kerajaan ini. Faktor kedua adalah faktor bencana alam, yaitu peristiwa meletusnya Gunung Merapi. Faktor ketiga adalah adanya potensi ancaman dari kerajaan lain, termasuk serangan dari kerajaan Sriwijaya. Sedangkan faktor keempat adalah motif keagamaan dan ekonomi, termasuk ketiadaan pelabuhan yang membuat kerajaan Mataram kuno sulit menjalin kerjasama dengan kerajaan lain. Dan untuk lokasi tepatnya pusat kerajaan Mataram kuno, periode Jawa Tengah diperkirakan berada di bumi Mataram atau Yogyakarta pada masa awal berdirinya di bawah pemerintahan Rakai Mataram Sang Sanjaya. Agama Kerajaan Mataram. Pada masa pemerintahan Sanjaya pada tahun 717 sampai 746 Masehi, Kerajaan Mataram menganut agama Hindu. Raja Sanjaya memimpin sangat bijaksana sehingga rakyatnya hidup makmur, aman dan tentram. Hal ini sesuai dengan Prasasti Canggal yang menyebutkan bahwa tanah Jawa kaya akan emas dan padi. Setelah meninggalnya Sanjaya, Mataram dipimpin oleh Panangkaran atau Shailendra pada tahun 746 sampai 784 Masehi yang menganut agama Buddha beraliran Mahayana. Pada saat itu, agama Hindu dan Buddha berkembang bersama di Mataram kuno. Penganut agama Hindu tinggal di Jawa Tengah bagian utara, sedangkan pengikut agama Buddha berada di bagian selatan. Kemudian, Shailendra digantikan oleh Raka Pikatan. Kehidupan sosial ekonomi Kerajaan Mataram. Letak geografisnya yang berada di pedalaman didukung tanah yang subur menjadikan Kerajaan Mataram sebagai daerah pertanian atau agraris yang cukup berkembang, bahkan menjadi daerah pengekspor beras terbesar pada masa itu. Rakyat Mataram juga banyak melakukan aktivitas perdagangan laut. Hal ini dapat terlihat dari
dikuasainya daerah-daerah pelabuhan di sepanjang pantai utara Jawa. Perpaduan dua unsur ekonomi, yaitu agraris dan maritim, mampu menjadikan Kerajaan Mataram kuat dalam percaturan politik di Nusantara. Pemerintahan Kerajaan Mataram pada periode Jawa Tengah. 1. Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya tahun 732 sampai 760 Masehi. Kedua, Rakai Panangkaran tahun 760 sampai 780 Masehi. 3. Rakai Panunggalan alias Dharanindra tahun 780 sampai 800 Masehi. Keempat, Rakai Warak alias Samaragrawira tahun 800 sampai 820 Masehi. Kelima, Rakai Garung alias Samaratungga tahun 820 sampai 840 Masehi. Keenam, Rakai Pikatan dan Maharatu Pramodarwadani tahun 840 sampai 856 Masehi. Ketujuh, Rakai Kayuwani alias Dyah Lokapala tahun 856 sampai 882 Masehi. Kedelapan, Rakai Watuhumalang tahun 882 sampai 899 Masehi. Kesembilan, Rakai Watukura Dyah Balitung tahun 898 sampai 915 Masehi. 10. Empu Daksa tahun 915 sampai 919 Masehi. 11. Rakai Layang Dyah Tulodong tahun 919 sampai 924 Masehi. 12. Rakai Sumbah Dyah Wawah tahun 924 Masehi. Pada periode Jawa Timur. 1. Rakai Hino Sri Isana alias Empu Sindok tahun 929 sampai 947 Masehi. Kedua, Sri Lokapala dan Ratu Sri Isana Tunggawijaya sejak tahun 947 Masehi. Ketiga, Maku Tawang Sawardana hingga tahun 985 Masehi. Keempat, Dharmawangsa Teguh tahun 985 sampai 1007 Masehi. Masa kejayaan Kerajaan Mataram. Pada dasarnya, Kerajaan Mataram kuno tidak memiliki raja atau masa tertentu yang merupakan masa kejayaannya. Masa-masa kekuasaan Mataram kuno di Jawa jarang terlibat konflik di luar konflik internalnya dengan keturunan Sriwijaya, sehingga kerajaan terus berkembang sepanjang waktu. Meskipun begitu, raja-raja yang memiliki pencapaian besar ketika berkuasa adalah sebagai berikut. 1. Sanjaya sebagai pemimpin pertama Mataram kuno membangun pondasi kerajaan yang mampu menerima berbagai kalangan agama. Hal ini nantinya terlihat dengan adanya dua wangsa yang berbeda agama. Syailendra beragama Buddha, Sanjaya beragama Hindu. Masih ada pula aliran campuran lainnya yang eksis di lingkungan kerajaan. 2. Rakai Panangkaran mampu menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya dan melanjutkan iklim toleransi antar agama yang baik. Ia membuat pemukiman khusus penduduk beragama tertentu sehingga menghindarkan konflik. Ia juga memulai pembangunan kompleks besar Candi Borobudur dan Candi Sewu yang bercorak Buddha. 3. Rakai Pikatan merupakan penerus tahta dari Wangsa Sanjaya. Ia berhasil mengalahkan kandidat dari Wangsa Syailendra, yaitu Bala Putra Dewa. Rakai Pikatan memulai pembangunan kompleks percandian Hindu terbesar, yaitu Candi Prambanan. Pada masa ini, konflik yang berlangsung sampai ratusan tahun kemudian dengan Sriwijaya dimulai. 4.
Dyah Balitung yang berkuasa dari 898 sampai 910 Masehi dianggap sebagai raja yang berhasil dalam hal ekspansi kekuasaan. Ia menguasai banyak wilayah di timur dan menguasai jalur perdagangan melalui Sungai Brantas dan Bengawan Solo. Dua aliran sungai yang kemudian menjadi pilihan ketika Empu Sindok memindahkan kekuasaannya ke timur, sekitar wilayah Jombang. Masa keruntuhan Kerajaan Mataram. Keruntuhan Kerajaan Mataram kuno disebabkan oleh memuncaknya konflik antara Mataram dan Sriwijaya. Dharmawangsa Teguh melancarkan serangan melalui laut ke Palembang. Namun, Raja Sriwijaya, Sri Chudamaniwarman, meminta bantuan Cina sehingga serangan tersebut dapat digagalkan setelah 16 tahun berperang, dari tahun 990 sampai tahun 1006. Sriwijaya membalas serangan tersebut pada tahun 1016 sampai tahun 1017. Ketika seorang tokoh bernama Haji Wurawari melancarkan pemberontakan terhadap pemerintah Dharmawangsa, Kerajaan Mataram atau Medang hancur. Salah satu anggota Wangsa Isana, yaitu Airlangga, membawa seluruh pengikutnya dan mendirikan Kerajaan Kahuripan yang terletak di tepi Sungai Berantas. Peninggalan Kerajaan Mataram. Candi-candi. 1. Candi Sewu. Candi Sewu sendiri merupakan candi terbesar kedua di Jawa Tengah setelah Candi Borobudur yang bercorak Buddha, yang mana Kerajaan Mataram kuno membangunnya sekitar di abad 8 Masehi. Lokasinya berada di Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. 2. Candi Arjuna. Candi Arjuna sendiri adalah candi yang bercorak Hindu. Candi Arjuna dibangun pada abad 9 Masehi dan letaknya candi ini berada di dataran tinggi Dieng, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia. 3. Candi Bima. Candi Bima ini juga terletak di daerah dataran tinggi Dieng, tepatnya di Banjarnegara, Jawa Tengah. Dibangun pada abad sekitar 7 sampai abad ke-13 Masehi, candi ini bercorak Hindu. Makanya desainnya pada umumnya terdapat kesamaan dengan candi yang ada di negara India. 4. Candi Borobudur. Inilah candi terbesar dan terkenal di dunia yang termasuk dari 7 keajaiban dunia versi UNESCO. Candi ini adalah candi yang bercorak Buddha yang letaknya ada di Kota Magelang, Jawa Tengah. 5. Candi Mendut. Candi Mendut juga termasuk candi yang bercorak Buddha. Letaknya sama dengan Candi Borobudur, yaitu daerah Magelang, Jawa Tengah. Candi Mendut tersebut dibuat pada tahun 800-an Masehi ketika dinasti Shailendra berkuasa, tepatnya di bawah kekuasaannya Raja Indra. 6. Candi Pawon. Candi lainnya yang juga letaknya berdekatan dengan Candi Borobudur dan Candi Mendut adalah Candi Pawon. Sayangnya sejarah akan Candi Pawon ini masih simpang siur dan tidak jelas. Menurut beberapa para peneliti, kata Pawon sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti dapur atau juga bisa tempat perabuan. 7. Candi Puntadewa. Candi ini satu daerah dengan Candi Arjuna dan candi lainnya yang dinamakan di pewayangan. Pada zaman dahulu, candi ini digunakan untuk tempat pemujaan Dewa Siwa, tak salah jika coraknya berasal dari India. 8. Candi Semar. Candi ini juga berada dalam satu kawasan dengan candi nama pewayangan lainnya seperti Candi Arjuna, tepatnya di dataran tinggi Dieng. Candi ini termasuk juga candi Hindu Siwa yang dibuat oleh Kerajaan Mataram kuno. Menariknya adalah candi ini berhadapan langsung dengan Candi Arjuna.
Prasasti-prasasti. Yang pertama, Prasasti Sojomerto. Prasasti ini merupakan peninggalan dari dinasti Syailendra yang berada di kota Batang, Jawa Tengah. Di Prasasti Sojomerto sendiri terdapat tulisan yang menggunakan bahasa Melayu kuno dengan aksara bahasa Kawi. Prasasti ini berdasarkan penelitian dibuat pada akhir abad 7 atau awal dari abad ke-8. Kedua, Prasasti Kalasan. Prasasti Kalasan merupakan prasasti peninggalan dari dinasti Sanjaya, Kerajaan Mataram kuno, yang dibuat pada tahun 778 Masehi. Prasasti ini terdapat di daerah Sleman, Yogyakarta. Di prasasti tersebut isinya menggunakan bahasa Sanskerta dengan aksara Pranagari atau huruf yang berasal dari India Utara. Ketiga, Prasasti Kelurak. Prasasti ini dibuat pada tahun 782 Masehi dan terdapat di daerah dekat Candi Lumbung, Prambanan, Jawa Tengah. Prasasti tersebut isinya ditulis dengan menggunakan bahasa Sanskerta dengan aksara Pranagari. Di dalam prasasti itu terdapat informasi tentang dibuatkannya Candi Sewu atas perintah Raja Indra, yang mana Raja Indra adalah raja yang berkuasa pada saat itu. 4. Prasasti Ratu Boko merupakan prasasti yang ditemukan di daerah Baka, yang mana isinya adalah peperangan saudara antara Balaputra Dewa dengan Rakai Pikatan, yang mana Balaputra Dewa kalah dalam peperangan tersebut. Berdasarkan penelitian, prasasti ini dibuat pada tahun 856 Masehi. Kelima, Prasasti Nalandra. Prasasti milik Kerajaan Mataram kuno yang mana berisi tentang Balaputra Dewa dan asal-usulnya, yang mana dia adalah cucu Raja Indra dan merupakan putra dari Raja Samaratungga. Berdasarkan penelitian, prasasti ini dibuat pada tahun 860 Masehi. Keenam, Prasasti Canggal. Prasasti Canggal adalah prasasti peninggalan dari dinasti terakhir Mataram, yaitu Sanjaya, yang berisi tentang pembuatan lingga di desa Kunjarakunja. Prasasti ini dibuat pada tahun 732 Masehi. Ini tulisannya menggunakan bahasa Sanskerta dan menggunakan huruf Pallava. Ketujuh, Prasasti Mantiasi. Prasasti ini berasal dari daerah Sanjaya yang didapatkan di daerah Mates, Magelang Utara, Jawa Tengah. Prasasti ini digunakan sebagai bukti sah Raja Balitung sebagai raja. Selain itu, isi dari prasasti ini adalah penetapan bebas pajak bagi daerah-daerah tertentu. Dan terakhir dijelaskan tentang adanya keberadaan Gunung Sumbing dan Sindoro. Kedelapan, Prasasti Wanua Tengah 3. Prasasti yang terakhir dari peninggalan Kerajaan Mataram kuno adalah Prasasti Wanua Tengah. Prasasti ini dibuat pada tahun 908 Masehi, tepatnya di daerah Gandolan Kaloran. Dalam isi prasasti Kerajaan Mataram kuno tersebut, disebutkan semua nama-nama raja-raja Mataram kuno, sehingga keberadaannya sangat penting bagi penelitian selanjutnya.